Kecepatan yang diamati dari sebuah galaksi yang jauh, V teramati ya, adalah gabungan dari kecepatan akibat ekspansi dan kecepatan pekuliar. Yaitu V teramati adalah ekspansi tambah V pekuliar. Nah, V teramati ini ada dua kan. V ekspansi ini karena apa nih? Karena pengembangan alam semesta ya ini. Karena pengembangan alam semesta. Kalau yang pekuliar ini karena Doppler gitu. Padahal untuk menghitung hukum Hubble ya, hukum Hubble ini yang awal tadi, harusnya cuma menggunakan kecepatan karena pengembangan alam semesta. Ya. Untuk yang ini, V sama dengan H0 kali R ini, V-nya ini harusnya murni dari kecepatan pengembangan alam semesta. Ya. Tapi untuk yang kita teramati itu ya kita nggak bisa mengkoreksi ya, karena pasti ada kecepatan pekuliar. Ya. Tuh. Nah, kecepatan pekuliar ini adalah kecepatan diri galaksi terhadap kecepatan rata-rata galaksi lain di sekitarnya. Kecepatan ekspansi bergantung pada hukum Hubble, sedangkan kecepatan pekuliar nilainya acak, sekitar ratusan kilometer per second. Misalkan kita mengamati dua galaksi, satu pada jarak 35 juta tahun, cahaya dengan kecepatan radialnya adalah 580 kilometer per second. Dan yang kedua ini bisa nggak nih untuk menghitungnya ini? Coba aku kerjakan ya. Untuk yang A itu kan tinggal H0 sama dengan apa tuh? V sama dengan HD kan? Karena ini disuruh untuk menghitung masing-masing hasil pengamatan ya. Berarti kan ada dua data. Ada yang H1 dari V1 dibagi dengan D1 ya. Ini akan didapatkan, dan satuannya ini ya, kilometer per second per juta tahun cahaya. V1-nya adalah 580 dibagi dengan 35 juta tahun cahaya. Berapa nih? Sekitar 16,57. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, caranya sama ya. Dua lima empat ratus. Dua tiga koma nol sembilan. Ini yang kedua. Oke. Dari perhitungan kedua ini, yang lebih akurat yang mana nih? Yang H1 atau yang H2? Soalnya dia jaraknya udah skala besar. Jadi kan kalau pengamatan alam semesta tuh pengaruhnya ke jarak lebih besar gitu kan. Iya, terus? Ya berarti untuk objek yang jaraknya sangat jauh, dia kan geraknya bukan karena gerak dirinya, tapi karena kecepatan ekspansinya lebih membantu. Sedangkan kan
Kalau konstanta Hubble itu apa ya? Lebih apa ya? Buat skala yang besar gitu kayaknya. Oke, cuma penjelasannya masih kurang terstruktur sih. Iya. Kita tinjau dari ini aja nih. Yang akan kita hitung sebenarnya kan kalau eh, Hubble ya, kalau ini konstanta Hubble, sebenarnya kan kecepatannya adalah kecepatan ekspansi kan ya. Gitu. Jadi kalau jaraknya jauh, kecepatan ekspansinya itu besar itu. Sehingga kalau kecepatan ekspansinya besar, kalau dibandingkan dengan kecepatan yang pekuliarnya ini, gitu ya, itu jauh lebih dominan yang ekspansi. Yang V pekuliarnya ini ya sangat kecil itu. Nah, bayangkan aja gini, kalau V pekuliarnya itu kan ordernya kan ratusan kilometer kan, ratusan kilometer per second. Kalau misalkan sekitar 200 aja ya, 200 kilometer per second itu. Kalau dimasukkan ke sini, berarti kan 200 per, ya kira-kira per 600 itu kan. Nah, kira-kira errornya itu 30% kalau dimasukin ke sini. Sedangkan kalau dimasukin ke sini, kalau misalkan 200 kilometer per second, errornya itu berapa? 200, ya 200 per 25.400 kali 1%. Errornya itu cuma 0,1%, ya, 0,8%. Jadi ya ini errornya 30%, ya ini cuma errornya 1%. Gitu. Jadi lebih karena ke ini perbandingan antara kecepatan pekuliarnya itu dibandingkan kecepatan ekspansinya itu kecil gitu ya. Jadi yang B benar, jawabannya yang B. Hmm. B. Karena V pekuliar per V ekspansi untuk jarak yang besar nilainya kecil. Kecil. Sehingga error dalam penentuan H menjadi lebih kecil. Oke. Tuh. Kalau yang C ini, estimasikan kecepatan pekuliar dari galaksi yang dekat. Oke. Jadi karena kita percaya yang kedua ya, yang B ya, kita asumsikan ambil H sama dengan H2. H sama dengan H2, yaitu 23,09 per Tuh. Nah, kecepatan pekuliar yang dekat ya, itu bisa kita hitung dengan V1 sama dengan V ekspansi 1 tambah dengan V pekuliar 1. Di V pekuliar yang ke-1 itu adalah V1 kurang V ekspansi 1 ini. V1-nya itu dari soal 580 km per second. V ekspansinya ya kita bisa peroleh dari H2 ya. H2-nya adalah 23,09 dikalikan dengan 35 tahun cahaya. Jadi untuk V pekuliar yang pertama itu nilainya adalah sekitar minus 228,15 km per second.
Oke, pertanyaan selanjutnya, jika galaksi yang lebih jauh diketahui punya kecepatan diri yang sama dengan galaksi dekat, hitung konstanta Hubble yang lebih akurat. Ini petunjuknya adalah kecepatan dirinya sama kan ya. Oke, maka kita bisa tuliskan ya kalau kecepatan dirinya sama ya. V pekuliar yang kedua itu sama dengan V pekuliar yang ke-1. Nah, kalau aku tuliskan lagi di sini, V1 itu adalah V ekspansi 1 kan, berarti H dikalikan dengan D1 ditambah dengan V pekuliar 1, V2 sama dengan H kali D2 tambah V pekuliar 2. Kalau dikurangkan, maka akan kita peroleh V1 kurang V2 sama dengan H kali D1 kurang D2. Jadi untuk H-nya itu yang lebih akurat, kita bisa tuliskan sebagai V1 kurang V2 D1 bagi D2. Oke. Tinggal kita masukkan aja data-data yang sudah ada di soal. V1-nya itu adalah 580, V2-nya adalah 25400, 35 kurang 1100. Dapat sekitar, hanya itu sekitar 2330 km per second per miliar tahun cahaya. Kok miliar tahun cahaya? Juta tahun cahaya. Itu ya. Jadi sedikit berbeda sama yang kedua ini ya. Yang kedua kan 23,09. Kalau yang lebih akurat ternyata 23,30 nih km per second per juta tahun cahaya. Nah, sebenarnya kalau datanya itu semakin banyak ya, kalau datanya semakin banyak, ini kan cuma 2 data ya. Kalau diplotkan kan, ini V, ini H, ini D kan. Sorry, ini D. Kalau diplotkan itu, mungkin kalau 2 data cuma kayak gini. Jadi errornya itu ya cukup besar. Tapi kalau datanya banyak, nanti akan bisa mendapatkan data terbaik gitu kan. Dan ini ada simpangan-simpangan ini ya terjadi karena ada kecepatan pekuliar. Kalau datanya banyak gitu sih. Kalau cuma 2, ya kita nggak bisa akurat banget sebenarnya kalau menentukan ini. Harus datanya banyak ya, kalau menentukan yang lebih akurat. Bisa digunakan persamaan regresi linear biasa aja untuk mendapatkan nilai hanya. Oke, sampai sini gimana? Aman ya?